Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu, Bapak, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, para hakim yang mulia, alhamdulillah pada siang ini menjelang sore untuk waktu Indonesia Barat ya, untuk Indonesia Timur sudah sore menjelang buka ini. Kita bisa berjumpa kembali dalam satu silaturahim akademik ya. Mudah-mudahan kita tetap diberi perlindungan, diberi kekuatan menyelesaikan tugas tahunan kita ya selaku hamba Allah. Dan di akhir semoga kita memperoleh kemenangan. Nah, pada kesempatan ini, jadi tadi saya lihat ada yang menjawab saya sudah punya akun untuk Overleaf ya. Nah itu berarti saya tidak perlu menjelaskan lagi kalau begitu ya. Anda perlu menjelaskan lagi ya, mungkin kita bisa berarti cari waktu khusus lah ya untuk menyampaikan untuk menyampaikan wazan agar artikel kita bisa menjadi mauzunnya itu. Nah, Ibu Bapak, berapa hari yang lalu ya? Dua hari yang lalu itu saya kirim rekaman kuliah saya untuk mahasiswa S1. Ya. Jadi ya mudah-mudahan sudah ada yang menyimak ya, dan mungkin hari ini kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Jadi Bu Bapak, ini subjektif ya, subjektif saya. Saya agak kesulitan menjelaskan ekonomi Islam. Terus terang saja. Kenapa? Karena ada beberapa, sebetulnya tidak hanya beberapa ya, ada berbagai sudut pandang yang bisa kita gunakan ketika kita menjelaskan ekonomi Islam itu. Jadi mau langsung nyebur ke ekonomi Islam ya, tiba-tiba pas dilihat oh ini ada yang diserang ya, ini ada yang ada narasi menyerang di luar ekonomi Islam. Narasi berikutnya, oh ini ternyata defense dari serangan kepada ekonomi Islam dari luar, kepada yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi Islam dari luar, dari ekonomi yang hari ini kita sebut konvensional. Nah, itu seperti itu ya. Jadi biar kita bisa tetap berada dalam satu ruang akademik. Jadi saya mungkin akan sering mempergunakan istilah ekonomi yang kita sebut atau yang disebut dengan ekonomi konvensional dan ekonomi yang kita sebut dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Satu itu. Yang kedua, Ibu Bapak, saya tidak dan bahkan mungkin tidak pernah ya, atau mungkin juga tidak akan pernah mengkontestasikan konsep besarnya antara, anggap saja dua istilah itu ya, gitu. Saya tidak akan pernah mengkontestasikannya. Jadi saya berusaha untuk tetap berada dalam wilayah akademik dan melihat fakta yang ada, baik dianggap saja ada satu rumah besar namanya ekonomi, di dalamnya ada dua ruang. Satu ruang yang kemudian kita sebut sebagai ekonomi konvensional itu, dan ruang yang sebelahnya adalah yang kita sebut dengan ekonomi Islam itu. Nah, saya melihatnya dari situ, dan dua-duanya dalam konteks akademik itu sedang berusaha untuk melahirkan produk-produk kajian, produk-produk penelitian. Ini lagi-lagi sudut pandang akademik ya, yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di waktu yang akan datang. Sama lah Ibu Bapak yang, apalagi yang mulia para hakim di sini ya, kita bisa melihat ada teori making law itu ya. Making law itu kan teori kevakuman hukum. Kevakuman hukum kan itu jawabannya adalah gunakanlah hukum yang ada, karena kevakuman hukum jauh lebih berbahaya
dibanding dengan menggunakan sekedar dalam tanda kutip ya hukum yang ada itu. Dan dari situlah kemudian lahir teori making law agar di kemudian hari persoalan hukum kita, ya, kita ini manusia ya, manusia dimanapun di seluruh dunia itu bisa menjadi lebih baik sebagaimana dicita-citakan, memiliki hukum, memiliki perangkat hukum melalui instrumen hukum yang lebih baik sebagaimana dicita-citakan agar persoalan manusia bisa terselesaikan dengan benar. Paling tidak seperti itulah ya yang kita bisa lihat. Nah, kalau kemudian itu ditarik ke wilayah akademik, ke wilayah keilmuan, Ibu Bapak, semua ilmu yang ada di dunia ini dibangun itu untuk itu. Ya, semua ilmu yang ada di dunia ini dibangun untuk itu. Ya, oleh karena itu kita siapapun yang pernah belajar filsafat ilmu zaman kita di S1 ya, itu kan ada ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi dan epistemologinya ini siapapun bisa dengan saya tidak menyebut sportif ya, bisa dengan mudah dalam arti yang seluas-luasnya ya untuk mengaksesnya. Tapi ketika masuk pada wilayah aksiologi, pada saat itulah, nah kita kemudian harus betul-betul menganalisisnya ya, harus betul-betul juga melihatnya dalam konteks yang multidisiplin, multi sudut pandang, dan mungkin beyond aksiologi itu yang kemudian juga harus kita pahami bersama agar jangan sampai nanti salah kaprah, ya, agar jangan salah kaprah. Hal lain yang juga di tayangan kuliah S1 itu saya menyebut teleologis ya. Jadi teleologis itu kan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau sesuai dengan peruntukannya itu menjadi menjadi berdampingan dengan aksiologis, maka teleologis adalah bisa menjadi evaluator dari apakah aksiologis itu sudah sesuai dengan apa yang digagas oleh pencetus ilmu itu sendiri atau tidak. Nah itu ya, itu Ibu Bapak, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini lagi-lagi kan perkuliahan saya itu kan menawarkan gagasan aja ya. Perkuliahan saya itu menawarkan gagasan karena apalagi ini kan jadwal S3. Mungkin ini mahasiswa S2 ada yang ikut masuk juga ya, karena saya share juga link ini ke S2. Itu ngabuburit lah ya. Gitu, itu ngabuburit daripada di S2 ya kebetulan lagi nggak ada jadwal, kebetulan juga dari kantornya sudah pada pulang, kan bisa begitu ya. Ini bisa sambil ngabuburit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, kalau kita melihat wilayah kajian, nanti insya Allah minggu depan ya, atau mungkin menjelang minggu depan saya akan kirim bukunya Intermediate Microeconomics ya. Itu Varian and Hall itu membuat peta, ya, membuat peta seperti apa sih rimba hutannya ekonomi itu. Nah dari peta itu kita bisa lihat sebetulnya apa yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi Islam, Islamic Economics itu sudah ada di situ. Jadi Ibu Bapak, yang hari ini kita sebut sebagai Islamic Economics, ya itu economics. Kan gitu ya. Itu ilmu ekonomi kan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari ilustrasi yang dikemukakan oleh sebetulnya mungkin tidak hanya Varian and Hall itu ya. Siapapun yang memetakan, yang membuat peta ilmu ekonomi, itu ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi Islam, itu ada di dalamnya. Sehingga pertanyaannya, apakah kita memang masih relevan membuat istilah atau mungkin mempertahankan istilah ada Islamic Economics itu atau ada Syariah Economics itu, yang kalau kita lihat di KHS kan penjelasannya ya seperti itu. Tinggal ditambah berdasarkan prinsip syariah. Kan kalau di KHS kan begitu. Lantas kalau begitu bedanya di mana? Oh, Pak Anton, ekonomi Islam ini menekankan kejujuran. Emang di konvensional nggak boleh boleh tidak jujur? Kan pertanyaannya seperti itu. Emang di konvensional boleh tidak transparansi? Emang di konvensional boleh tidak antarodin?
tidak mutual consent, yang dalam bahasa Arab itu menjadi antarodin. Mutual consent itu ya dimanapun orang bertransaksi mutual consent, ya itu seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ketika kita pepetkan ke aspek syariah, ke aspek fikih itu, oh bedanya di niat. Kan gitu akhirnya, ya. Bedanya di niat. Makanya kemarin waktu saya sampaikan di S1 itu, saya katakan ekonomi konvensional tidak membahas akhirat. Itu kan. Sebab kalau akhirat dibahas, NPV itu sama dengan nol. Mau pakai NPV, mau pakai IRR ya, mau pakai net present value, mau pakai internal rate of return, itu ujung-ujungnya sama dengan nol. Karena pembaginya tak terhingga. Akhirat itu kan keabadian. Jadi kita ini menjadi tidak berarti, kan seperti itu. Apapun yang ada di dunia ini menjadi meaningless. Gitu ya. Sementara kalau di ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi syariah atau ekonomi Islam, justru akhirat menjadi sesuatu yang dibahas, dan bahkan sebelum masuk ke pembahasan yang sifatnya materi, pembahasan ya, justru di awal-awal narasi doktrina itu yang muncul, sehingga ketika muncul pertanyaan apakah ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah, itu jawabannya tergantung kita menggunakan sudut pandang mana. Kalau sudut pandang ideologis ada, sudut pandang keyakinan ada, ya. Ya, kita menggunakan apa? Kita menggunakan narasi keyakinan kita bahwa hayatuna kulluha ibadah, kan begitu. Hidup kita kan semuanya bernilai ibadah. Itu ya. Jadi kalau kita menggunakan pintu masuknya dari situ. Tapi ketika apalagi hari ini economics as a science ya, economics as a science, Ibu Bapak boleh baca bukunya Menkyu itu, science itu bahkan hampir-hampir ya, bukan hampir-hampir ya, science itu memang tidak melibatkan Tuhan. Itu ya. Nah, peluang ekonomi tetap melibatkan Tuhan itu karena ekonomi berada dalam rumpun ilmu sosial. Lumayanlah ya, kalau dalam rumpun ilmu sosial Tuhan itu selalu menjadi menjadi sesuatu yang dihadirkan. Oh, mengatakan Tuhan sesuatu bahaya juga nih. Ya. Jadi Tuhan itu adalah yang dihadirkan dalam kehidupan. Kalau dalam sosial humaniora, ya. Nah, kalau kita ini adalah rumpun ilmu agama itu juga tidak satu ruang dengan ilmu sosial. Ilmu agama itu satu ruangnya dengan arts, ya, dengan sastra, dengan seni, ya. Itu permen kita loh, itu peraturan kita ya. Peraturan perundang-undangan kita membuat ruang, itu kan ada 3 ya, arts and humanities, itu ilmu agama masuk di situ, kemudian sosial, science, kemudian science. Sosial itu kan soft science, kemudian science itu adalah hard science yang mungkin kita sering sebut dengan MIPA ya. MIPA, kemudian teknologi terapan itu ada di situ. Nah, produk peraturan perundang-undangan di negara kita membagi ilmu itu kepada 3 itu. Nah, sekarang kalau kita masukkan ilmu ekonomi yang hari ini kita bisa menjadi bisa melihatnya anggap saja ada 2 ruang itu ya. Yang pertama ruang yang kita sebut sebagai konvensional, yang kedua kita sebut sebagai syariah atau Islam itu. Nah, ketika kita coba lacak, masuk, tembus ruang-ruang di ekonomi konvensional, di ruang itu ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi Islam itu dibahas. Jadi kita nggak kemudian juga menarik, memaksa mengeluarkan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional agar benar-benar berbeda ibarat dan ada batas, ibarat air dengan minyak. Nggak begitu juga lah. Ya, jangankan dalam aspek ekonomi, kan dalam aspek syariat yang lebih umum pun kita punya syar'uman qoblana. Kan gitu ya. Kita punya syar'uman qoblana gitu. Nah, lantas apa kepentingannya saya menghubungkannya dengan syar'uman qoblana?
Ibu Bapak, yang nggak boleh kita lupa, saya ulang ya, ini saya ulang karena di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya saya sudah sampaikan. Kan kita mulai membahas itu, kalau pendekatannya historis, nah ini sudah masuk ke, sudah pakai pendekatan yang lain ya. Kalau pendekatan historis, kan kita masuknya dari surat Quraisy. Kan dari situ, ya. Dari surat Quraisy itu. Jadi kalaulah kita bikin apa ya, bikin ilustrasi, ada trajektori sejarah ya. Muhammad bin Abdullah itu kan lahir 571 ya. Itu. Nah, itu kan 2 abad sebelumnya. Itu 2 abad sebelumnya. Jadi Ibu Bapak mohon saya yakinlah sudah hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah ini 5 ke atas ya. Itu yang kemudian tradisi bisnisnya, direkam dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Quraisy itu. Jadi kalau boleh saya bikin ini ya, bikin ilustrasi lah. Bentar. Biar enak aja nih, langsung ke sini nih. Ya. Nah, ini nih. Kopi ya. Yes. Kayaknya ini lebih enak. Iya. Boleh ya. Copy image. Nah, ini. Ya, ini barusan saya cari Ancient Silk Road ya. Silk Road lama. Jalur sutra lama. Nah, ini. Jadi ini Bu Bapak, jalur sutra lama menunjukkan kepada kita bahwa bahwa kita, bukan kita ya, kita lah, boleh kita ya, bahwa leluhur Nabi kita itu memperoleh berkah, ya. Karena apa? Karena ini kan wilayah Romawi Timur ya. Dari sinilah. Ini mohon maaf kalau nggak terlalu sesuai ya, kan nggak jelas juga batas-batasnya, gitu ya. Ini wilayah Romawi Timur, ya. Kemudian ini wilayah Persia. Enak pakai, inilah ya. Ini ya. Anggap saja sampai sinilah ya. Ini batasnya juga kan nggak harus jelas gitu ya. Kemudian ini Tiongkok, ya. Tiongkok kita kasih di sini ya. Anggap saja demikian. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari kalau kemudian kita membuat narasi berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan syariah compliance itu, dan dari mana kita ukurannya, arju'u ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah, dan ketika kita buka Al-Quran, maka kita akan dapat menemukan informasi pertama terkait dengan
ekonomi atau kegiatan ekonomi. Nah, itu ya. Jadi sebelum jadi ekonomi ada kegiatan dulu. Anggap saja demikian. Ya, historis, induktif, gitu ya. Jadi ada kegiatan dulu, mana? Ini rihlatasyita'i wasoif. Nah, jadi Bapak rihlatasyita'i wasoif itu kan ini nih. Ya, dari sini nih. Ini Mekah nih. Sini kan? Sini. Sini. Yang ke sini. Gitu ya. Jadi rihlatasyita'i itu pada musim dingin mencari ke wilayah yang lebih panas. Ya. Jadi kan Yaman itu kan wilayahnya lebih panas. Ya. Kemudian rihlatasyifnya itu mencari wilayah ke subtropis. Nah, gitu ya. Ini rihlatasyita'i yang ke Yaman ini dan seterusnya. Ini rihlatasyif yang ke Syam itu. Gitu, yang ke Syam itu. Nah, sebelum Abdul Manaf, Romawi dan Persia itu perang tak berkesudahan. Bahkan sampai periode Nabi kita, pada periode Quran masih turun, itu kan akhirnya ada surat Rum itu ya, surat Rum itu. Nah, jadi kalau kita membuat narasi bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersumber dari Quran dan Sunnah, mari kita lihat apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Oke, selama Quran bisa memberikan informasi, sementara Sunnahnya kita simpan dulu. Bukan berarti ingkar sunnah ya, nanti pas kita butuhkan baru kita buka. Oke, nah jadi 2 abad sebelumnya, sebelum 571 ada leluhur Nabi ya, yang kemudian ini mohon maaf ya, artikelnya belum terbit juga. Usul kepada Kaisar Romawi untuk mengamankan pasokan dari wilayah Tiongkok ini. Ya. Jadi kalau ini Romawi, ini Tiongkok, anggap saja demikian ya. Kan melewati Persia nih. Gitu ya, melewati Persia. Nah, Abdul Manaf melihat ya pada saat Quraisy sudah memiliki tradisi rihlatasyita'i wasoif itu, Abdul Manaf melihat ada peluang untuk menggeser jalur itu. Ya, jadi usul ke Kaisar Romawi, tapi saya belum menemukan siapa nama yang diberi usul oleh Abdul Manaf itu. Gunakanlah jalur selatan yang biru ini. Ya. Jadi dari sini ke sini nih. Nah, gitu ya, ini Mekah. Mekah jadi kota transit, lanjut ke Yaman. Dari Yaman pakai jalur laut. Gitu ya. Nah, ini masuk ke Selat Malaka nih. Ya, ini gambarnya. Nanti cari gambar yang ada Indonesianya. Nah, sampailah di sini. Di Guangzhou itu ya. Itu seperti itu. Itu ya. Jadi ini jalur sutra laut itu yang kemudian menambah, andai sudah ada GDP ya, itu menambah GDP Quraisy, menambah GDP Mekah. Mekah kemudian menjadi kota transit, ya. Mekah kemudian menjadi dinamis ya, menjadi tujuan wisata. Apalagi pada saat dilakukan jadi kalau saya lihat dalam beberapa buku terkait dengan sejarah Zam-Zam, itu ternyata Zam-Zam itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Ya di samping secara air itu kan air itu di daerah gurun kan menjadi barang ekonomis ya, air itu ya. Itu yang kemudian dalam hadis dikatakan bahwa tidak boleh ya. Tidak boleh manusia mengkomersialkan air itu. Air dan api dan rumput itu ya. Air, api dan rumput itu. Nah,
Jadi Bu Bapak, kalau kita melihat ini, ya kita bisa mengetahui bahwa apa materi yang kita bisa pelajari adalah kegiatan perekonomian yang berbasis atau bersegmen itu ya, bersegmen klimatologis itu. Mana ini Rihlatasi Taiwas. Dari situlah kita mulai mempelajari ekonomi Islam atau ya, dari situlah kita mulai mempelajari ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dari mana? Dari surat Quraisy itu. Gitu ya. Jadi siapa yang mau membuat makalahnya dari situ? Gitu ya. Dari mana itu Pak Ton? Itu dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Rihlata Sita'i Wasoib itu ada di mikro tuh. Ya, itu ada di mikro. Jadi ketika di mikro ada pembahasan terkait dengan pasar, kita bisa membuat narasi segmentasi berbasis klimatologis. Ya. Dari mana pintu masuknya? Itu dari demografis. Ya, klimatologis itu dari demografis. Ya. Manusia yang hidup di dataran tinggi, manusia yang hidup di dataran rendah, manusia yang hidup di perkotaan, manusia yang hidup di pedesaan. Itu ya. Itu tadi kenapa saya katakan itu di economics yang hari ini kita sebut ekonomik, yang kemudian kalau mau dikontestasikan itu menjadi ekonomi konvensional, itu sudah dibahas. Gitu Ibu Bapak ya. Gitu. Ya, itu sudah dibahas. Oke, lantas kalau misalkan muncul pertanyaan, Pak Anton, yang kita bahas ini riba misalkan gitu ya. Riba itu apa? Eksploitasi. Ya, riba itu eksploitasi. Gitu. Emang di ekonomi konvensional boleh eksploitasi. Itu ya. Itu apa? Maghrib ya, maisir, goror, apa? Riba maisir, goror, riba ya, maghrib. Maghrib itu maisir, goror, riba dan yang lain-lain. Ibu Bapak mohon hati-hati menggunakan menggunakan singkatan-singkatan itu ya. Maisir, goror, riba, apalagi batil ya. Iya. Nah, maisir, goror, riba itu kan itu bentuk-bentuk batil itu. Kan gitu ya. Itu kan tidak dalam, kalau belajar ilmu mantik itu tidak dalam genus yang sama itu ya. Batil itu mungkin pasalnya atau atau genus yang lebih tingginya ya. Naunya yaitu maisir, goror, riba. Kan bisa begitu. Ya, jadi mohon hati-hati dalam melakukan kategorisasi berdasarkan singkatan-singkatan yang muncul pada saat ekonomi Islam itu muncul ya. Jadi mohon diperhatikan. Oke. Jadi yang mau sholat aja Pak. Ya, yang mau sholat aja. Yang apabila nanti pas kebetulan saya masih berbicara sudah azan, ya silakan berbukalah ya. Itu nyantai aja. Oke. Nah, jadi ketika kita melihat riba itu adalah kezaliman. Nah, pertanyaannya, apakah di ekonomi yang kita sebut konvensional itu boleh melakukan kezaliman? Enggak juga. Itu ya. Apakah kemudian bunga itu sama dengan riba? Nanti dulu. Ya, gitu. Saya sudah sampaikan ini sejak saya mengajar ekonomi Islam ya. Saya sudah tawarkan ini. Nanti dulu Ibu Bapak, bunga dan riba itu tidak ekivalen. Apalagi kalau kita lihat pendekatan historisnya. Ya, ini mohon tidak dibawa keluar ke wilayah publik ya. Ini nggak bagus kalau dibawa ke wilayah publik. Ini saya ya mungkin itunya nanti saya coba tidak publikan lah ya. Dan
masih apa? Masih aman lah ya. Subscriber saya kan tidak banyak. Oke, jadi kita bisa diskusikan bersama terkait apakah bunga bank itu riba. Bahwa riba itu haram, ya itu sepakat, ya sepakat. Tetapi riba yang diharamkan dalam Al-Quran itu, itu tadi ya, itu riba. Jadi ibroh bi khusus sabab la bi umumil lafzi. Kita gunakan tafsirnya itu. Jadi ketika kita melihat ayat-ayat riba itu, kita gunakan tafsir kaidah tafsir yang itu. Kenapa? Karena ada Ibu Bapak yamhaqullahu riba wa lanjutannya wayur bis sedekah. Itu kan itu kalau kita tidak hati-hati memahaminya, itu ayat seperti paradoks. Yamhaqullahu riba. Tetapi kemudian Allah menggunakan fi'il dari riba untuk sedekah. Wayurbi sedekah. Nah, itu ya. Itu. Jadi ada semacam iltifat maknawi. Iltifat maknawi dari riba pada saat riba menjadi isim dan pada saat riba menjadi fi'il. Ya. Ketika roba dan waw itu akar kata dari riba itu kita lihat, kita coba memahaminya dalam bentuk isim dan itu akan berbeda dengan ketika kita memahaminya dalam bentuk fi'il. Dan itu digunakan oleh Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kembali ke yang tadi bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, mari kita buka Quran. Setelah kita buka Quran, oh ternyata seperti ini. Ya, ternyata seperti ini. Ya, dimulai dari surat Quraisy ya. Belum lagi nanti kalau kita masuk ke Al-Alaq gitu kan, istighna itu ya, konsep istighna yang melahirkan yatgo dan seterusnya. Kemudian juga kalau dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan di S1 kemarin dan di S2 sebelumnya terkait dengan kewajiban berdistribusi ya. Kewajiban berdistribusi kan Qarun sendiri mengatakan loh, kenapa harus berdistribusi? Ya kenapa harus berbagi? Apa yang ada pada saya itu ala ilmin India itu ya. Itu kan berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan kepintaran saya. Kenapa harus berbagi? Akhirnya kena sinking hole ya. Kena sinking hole. Kalau sekarang kena sinking hole itu ya. Qarun kemudian ditelan bumi. Oke, dan narasi ideologis itu menjadi kausalitas. Ini narasi ideologis ya, menjadi kausalitas. Ayyusibahum biba'di dzunubihim. Nah, itu ya. Jadi ayyusibahum biba'di dzunubihim itu narasinya kausalitas. Bahwa Qarun menjadi ditelan bumi, kena sinking hole karena tidak mau berbagi, tidak mau tidak mau berempati ya. Dia malah kemudian menyombongkan dirinya dengan harta kekayaannya dan mengatakan ini adalah kekayaan ini berdasarkan pengetahuan aku. Itu seperti itu. Nah, oke. Jadi itu di awal ya, di awal kita bisa lihat pendekatannya historis seperti itu. Kemudian kalau pendekatan Al-Qur'an, kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an mengandung menyediakan banyak hal yang nyaris tak akan selesai. Ya, saya berani mengatakan tak akan selesai karena Quran itu semakin dibuka semakin ya. Semakin dibuka semakin dalam ya, semakin menemukan apapun yang kita bisa temukan itu ya. Nah, kemudian jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ini saya sudah sampaikan ya. Memang Pak Anton ada riba yang halal. Sehingga Pak Anton lebih memilih al-ibrah bi
khususis sabab la bi umumil lafzi. Mari kita lihat. Ar-riba ribawani halalun. Haramun dulu lah ya. Haramun wa halalun. Nih, haramun wa halalun. Ini ya. Ini ya. Ada di mana nih? Di Qurtubi ya, di tafsir Qurtubi lah. Silakan Ibu Bapak lihat ya. Silakan Ibu Bapak lihat. Di tafsir Qurtubi jilid 14 halaman 36, ini cetakan lama ya. Itu seperti itu. Jadi seperti apa riba yang halal, seperti apa riba yang haram, itu tadi. Jawabannya keharaman riba itu karena eksploitasi. Karena riba kalau tinjauannya bahasa, Allah sendiri menggunakannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wa yurbi, nah itu ya. Karena arti riba itu kan izdadat wa robat, ya, bertambah dan banyak, ya, bertambah dan menjadi banyak. Itu ya. Riba secara bahasanya kan seperti itu. Oleh karena itu ya tafsirnya begini. Ini bukan saya ngomong bicara ya, ini tafsir nih Qurtubi, Al-Jassos, apalagi nih. Ada riba yang halal tuh, ini Mahan Winsuska itu ya. Ya seperti ini. Tuh, ya. Jadi pendekatan bahasa, pendekatan istilah ya, etimologi, terminologi dan seterusnya sampai kepada hari ini ya, besok lusa robah lagi ya. Kita robah lagi ya. Hari ini saya menggunakan kaidah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi untuk memahami ayat-ayat riba itu. Dan tidak apple to apple kita melihat riba dengan bunga. Tidak apple to apple. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi gimana Pak? Mari kita, makanya ada prodi hukum Islam konsentrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Mari kita pelajari ini. Ini wilayah ini apa ya? Belum banyak diketahui publik lah, ya. Yang begini-begini ini belum banyak diketahui publik. Itu. Yang kedua juga tidak perlu dibawa ke publik. Belum saatnya dibawa ke publik. Hari ini yang begini-begini dibawa ke publik belum apa-apa sesat. Ya, seperti itu. Netizen itu kan maha benar dengan segala ocehannya. Ada orang yang nggak pernah belajar tafsir tiba-tiba menyesatkan guru besar tafsir itu. Sampai jumlah yang menyesatkannya itu hampir 40.000 lebih di medsos itu. Hari ini seperti itu ya. Jadi kita lebih baik apa? Jadi dalam ekonomi sektor publik itu kan wilayah itu ada 3 ya. Ada private, ada club, ada public. Nah paling tinggi kita clubbing aja di sini ya. Ini clubbing aja. Kelas itu kan club ya. Kelas itu clubbing. Nah, pada wilayah itulah tidak perlu disampaikan ke publik. Andai tetap mau dipublikasikan, ya itu tadi. Makanya kita harus menulis artikel jurnal itu agar gagasan kita, temuan kita dibaca oleh publik secara terbatas. Jangan dikirim ke koran. Dikirim ke koran bisa ramai itu. Belum apa-apa sesat. Belum apa-apa munafik. Belum apa-apa neraka. Ya, gitu. Itu seperti itu hari ini ya. Ini nggak apa-apa lah, kita nikmati saja ya atmosfer medsos kita itu. Oke. Ya, jadi itu. Kemudian, nah, Ibu Bapak, jadi kemarin itu kan saya sebutkan dimulai dari utilitas itu ya. Dimulai dari utilitas. Karena di ekonomi konvensional tidak dibahas akhirat, maka maximizing utility itu yaitu seperti yang kemarin saya sampaikan itu ya. Nah, kita lihat. Ini ya.
Ini ada yang kelewat nih kemarin nggak tuntas. Oke. Nah, oke. Jadi Ibu Bapak ini apa? Ini satu pendekatan lain dia memahami ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu, ya. Ekonomi yang kita sebut sebagai ya Islam atau syariah. Ini interchangeable aja lah ya. Dan ini ekonomi yang kita sebut dengan konvensional. Ini. Nah, kalau kita lihat, ini temuan saya 2015 ya. Ini nih, kita bisa kita bisa mengapa? Kita bisa apa istilahnya? Mengawalinya. Kita bisa mengawalinya dari sini. Tuh. Jadi Ibu Bapak silakan lanjutkan. Andai menemukan temuan lain, oh Pak Anton nggak ada di sini. Mari kita mulai dari definisi, silakan. Ya, silakan. Jadi utilitas, preferensi, pilihan, distribusi. Nah, utilitas, preferensi, dan pilihan ini adanya di mikro, distribusi adanya di makro. Sebetulnya distribusi juga dari mikro, ya. Kapan? Nah, ketika kita melihat ini nih. Nah, tadi ini ya. Nah, kita mulainya kan dari sini nih. Jadi Ibu Bapak berapapun, kalau konvensional ya, berapapun penghasilan Ibu Bapak, konsep maximizing utility ini dihadapkan kepada apa yang bisa dinikmati oleh masing-masing individu itu. Dan ketika dikelompokkan, diagregasi hanya ada dua, barang dan jasa. Ya, barang dan jasa. Nah, di konvensional tidak membicarakan hal haram. Itu, ya. Nah, kemudian ini ilustrasinya. Ini ilustrasi seperti ini sampai kepada ilustrasi terakhir itu di sini. Jadi berapapun peningkatan kita, kalau di konvensional ya berhenti, paling tidak berhentinya di sini nih. Ya. Nah, paling tidak berhentinya di sini. Tuh. Nah, di Islam atau di syariah ada ini. Ini ya. Kemarin persamaannya sudah saya kirim, sudah saya tampilkan ya. Nah, di Islam itu ada ini. Tuh. Nanti kita akan bicarakan ke MPC dan MPS ya. MPC dan MPS. MPC dan MPS itu di konvensional. Karena kita sekarang punya yang warna hijau ini, dan ini adalah representasi, anggap saja Ziswaf ya, yang saya sebut dengan distribusi itu, berarti nanti ada konsep MPZ, ya, MPC plus MPS plus MP Ziswap. Gitu ya, MP Ziswap. Sama dengan
sama dengan 1. 1 itu ini ya. Ini nih ya. Jadi 1 itu 100%, nanti dari 100% disposable income kita, ini berapa persen untuk kita konsumsi, berapa persen untuk kita saving, berapa persen untuk kita ini ya. Nah, jadikan siswa. Nah, ini seperti ini penjelasannya. Gitu. Nah, oke. Kemudian yang harus kita yang harus kita lanjutkan pembahasannya. Jadi setelah utilitas kita ke preferensi ya. Jadi yang angka 1 ini sebelum kita melakukan choice ya, sebelum kita melakukan pilihan apakah kita mau pilih X1 atau kita mau pilih X2, apakah kita mau pilih, nanti kan X1 juga macam-macam, ini kan barang, ini jasa ya. Nah, ujung-ujungnya kalau syariah atau Islam yaitu tadi syariah compliant, selesai. Gitu. Syariah compliant, selesai. Nah, tempo hari saya sempat melakukan perbandingan. Kosher in Islamic marketing. Nah, halal and kosher marketing strategis. Ini ya. Ibu Bapak, siapa yang membenci Yahudi di kelas kita? Yang hadir di sini. Ya. Rame, Prof. Gitu. Ya. Wah, Pak Anton kan ayatnya asyiddau alal kufar. Ya, silakanlah dilihat tafsirnya itu ya. Nih. Tuh. Jadi kalau kita lihat sekarang halal, halal ini sebagai term, sebagai simbol syariah compliant. Lantas kosher ini apa? Sama. Jadi jangan kepedean cuman orang Islam deh yang taat syariat itu ya. cuman umat Islam nih. Kita selaku muslim nih yang taat syariat itu, di luar muslim pelanggar syariat semua. Nanti dulu. Dari ilmu kita ini, dari mata kuliah kita jadi tahu ada istilah kosher. Ini kan syariah compliance juga. Ya, kan seperti itu ya. Gitu. Gitu Pak, Bu ya. Tuh. Terus oke. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi choice ya. Nah, dari preferensi ke choice. Nah, di kita ini selesai nih ya. Halal haram. Jadi kalau anggap saja, nah kita dulu ya. Di sini kita bicara yang ini halal. Kemudian yang ini haram. So. Nah, di preferensi Islam sudah bukan ini, ya, tapi ke sini. Ininya dua-duanya sudah halal 1 dan halal 2. Dari sinilah kemudian choice halal 1 1, halal 1 2, halal 1 2, halal 2 1, halal 2 2 dan seterusnya. Itu seperti itu. Sehingga nanti di sini muncul alokasi.
Ya. Jadi dari choice lahir apa yang disebut dengan alokasi. Betul. Nah, kembali ke teori utilitas, kita tidak harus menghabiskan, memaksimumkan utilitas, istilahnya gitu ya. Jadi istilahnya memaksimumkan utilitas dengan cara menghabiskan. Ibu Bapak, pertama kali saya mendengar istilah moderating sebagai koreksi dari maximizing. Andai mau kita sebut sebagai koreksi ya, ekonomi Islam kepada ekonomi yang hari ini kita sebut konvensional itu perubahan konsep dari maximizing ini ya. Dari maximizing dari maksimum ke moderat. Yang menyampaikan ini Profesor Mun Rohim, tutor saya, tutor kami dari UII. Saya ikut workshopnya tahun 2008. Sekarang 2022, 14 tahun yang lalu. Nah, ini ya. Gitu. Sehingga dari maximizing ke moderating. Gitu. Ini wujudnya mana? Ini. Gitu ya. Itu. Moderating itu turunan dari la tubazir, tidak boleh membazirkan, tidak boleh israf. Gitu. Ya, sehingga nggak ada ceritanya itu dalam teori ekonomi Islam atau syariah. Untuk mendongkrak harga, kita membuang produk ke laut seperti yang dilakukan oleh Brazil tahun berapa itu terkait dengan produksi kopi yang berlebih itu. Itu ya. Itu. Jadi itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, yang barusan kita bicarakan itu, yang barusan saya bicarakan itu lebih ke etis sebetulnya, lebih ke wilayah etika. Jadi kalau saya ditanya, Pak Anton, ada nggak ekonomi Islam itu? Ada pada aspek etika, ada pada aspek hukum. Ya, kalau ekonomi Islam sebagai economics-nya itu sudah ada di economics yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi konvensional, karena peta wilayah kajiannya mencakup religion based, faith based, itu ya istilahnya. Jadi peta kajiannya, wilayah kajiannya mencakup religion based economics, ya, atau faith based economics. Ini ada di mana? Di ekonomi yang kita sebut dengan ekonomi konvensional itu. Jadi kalau gitu gimana belajar ekonomi Islam? Belajar ekonomi aja itu. Ya. Gitu ya. Oke. Ceramahnya cukup lah ya. Ceramahnya cukup. Silakan barangkali ada yang mau berkomentar. Wow, 33 ya peserta. Jadi gimana Pak Anton, ekonomi Islam itu ada enggak ya? Kuliah sama Pak Anton kok malah jadi bingung saya nih. Oh jadi nggak ada ekonomi Islam itu? Iya bukan nggak ada, tergantung bagaimana kita membuat narasi ya. Yang jelas itu tadi, saya tidak mengkontestasikan, gitu ya. Saya tidak mengkontestasikan antara Islam dengan konvensional. Jadi bukan substitusi lah. Ya mungkin ada aspek-aspek komplementer ya. Ya substitusi juga mungkin ada ya, gitu. Pak Anton kan bagi hasil di konvensional ada bagi hasil itu modal ventura di bukunya apa Askari Iqbal dan Mirakor itu bab 7 ya, itu bab 7 itu modal ventura itu musyarakah itu modal ventura. Jadi musyarakah itu musyarakah yang kalau kita dengar ini mohon maaf ya,
siapapun yang saya nggak enak bilang penceramah itu ya, karena saya juga suka ceramah gitu ya. Pada saat kita jadi penceramah itu, musyarakah sesuai dengan syariat, bagi hasil. Nanti dulu, modal ventura juga bagi hasil. Dan itu diajarkan di ekonomi yang kita sebut dengan ekonomi konvensional. Gitu ya. Jadi itu mohon di apa ini tadi ya, ini kita wilayahnya wilayah akademik, mohon kita membedakan corak kajian kita dengan sekali lagi saya harus sampaikan permohonan maaf ya, dengan para penceramah, dengan para pendakwah. Akademik itu kita ini di sini sebagai akademisi ya. Jadi saya sampaikan permohonan maaf ini termasuk kepada diri saya sendiri ketika diri saya berada di ruang sebelah. Gitu ya. Kapan Pak Anton itu? Kalau diundang ceramah. Gitu ya. Iyalah, kalau diundang ceramah kan seperti itu. Oke, jadi itu ya Ibu Bapak, cukuplah 1 jam ngabuburit. Ya, bisa komentar sedikit Pak? Silakan. Ya, memang dilema Prof ya, karena semua aktivitas itu kan sebenarnya berkembang dan sudah ada sejak manusia ada begitu. Iya kan begitu Prof. Nah, jadi memang saya pun punya saya sepakat lah sama Prof tentang riba itu, bahwa memang al-ibratu bi khususis sabab itu adalah tentang eksploitasi, karena di akhir ayat tentang riba itu kan dikatakan wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah kan, itu kan artinya meminimalisir eksploitasi kan itu. Nah, mungkin ekonomi Islam ini Prof memang sama seperti seperti hukum-hukum lain di dalam aktivitas manusia, dia hanya membatasi untuk mengatakan bahwa ini boleh dan tidak boleh begitu, dan ini diberikan kebaikan dan tidak diberikan kebaikan begitu. Karena memang misalnya kalau ini kan muamalah begitu ya, kalau dari segi ibadah saja, ibadah juga dulu kan sama, ada dari sejak zaman dulu ada gitu, tapi kemudian dibatasi, ini boleh pada bulan ini gitu ya, puasa gitu. Kalau puasa kan berbeda-beda gitu dari dulu sampai sekarang. Nah, sama muamalah juga saya kira begitu. Jadi aktivitas muamalah ini kalau dalam ekonomi, ya ekonomi konvensional itu sebenarnya ekonomi yang kalau menurut saya sama lah, berkeadilan juga begitu. Cuma mungkin di dalam teori ekonomi konvensional itu mungkin ada hal-hal yang memang mesti dibatasi. Misalnya bahwa di dalam perbankan konvensional itu distribusi tidak dibatasi kemanapun begitu, investasi bank itu tidak dibatasi kemanapun begitu. Terus kemudian uang yang datang ke dalam bank itu juga tidak di screening. Mungkin itu juga menjadi batasan-batasan di dalam ekonomi syariah itu. Mungkin begitu, Prof. Ya, jadi wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Ujungnya wa an tasaddaqu khairul lakum. Kan gitu lah ya. Ujungnya kan wa an tasaddaqu khairul lakum. Ini jadi tadarus, Pak. Iya, tadarus ekonomi itu kan kayak begini, Pak, di antaranya ya. Gitu. Kita bedah ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi. Baik. Nah, jadi Ibu Bapak, terima kasih ya Pak Irhamsyah ya. Pak Irhamsyah ya, betul? Ya, Prof. Oke, Bapak tinggal di mana sekarang, Pak? Di Bogor, Prof. Di Bogor ya. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak, oke. Saya ulang ya. Jadi apa yang kita bahas di wilayah akademik, di wilayah diskusi, mohon tidak dibawa dulu ya ke wilayah publik. Karena saya khawatir kita nanti akan kontraproduktif dengan para aktivis yang sudah yang sedang on fire lah kira-kira gitu ya, yang sedang on fire. Itu kan jangan sampai begitulah ya. Itu jangan sampai begitu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, karena sekarang kita berada dalam wilayah akademik, saya lebih menginginkan menggenjot Ibu Bapak itu ya, menggenjot kita semua termasuk diri saya, itu pada wilayah-wilayah yang jangka panjang, outputnya jangka panjang. Jadi
saya berharap dari apa yang kita sampaikan sore ini, ya, Ibu Bapak sudah mulai mengoret-oret tuh, sudah mulai untuk punya bahan buat perwalian, ya. Makanya judul tugas struktur dan tugas mandiri itu saya bebaskan, ya, tidak harus seperti yang ditulis oleh Samuelson dan Askar, Iqbal dan Mirakor itu, ya. Itu silakan aja. Itu pintu masuknya aja dari situ. Kemudian nanti Ibu Bapak ngambil bagian mananya untuk kemudian dikembangkan sendiri dan langsung dijadikan tulisan. Itu seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang begini Pak. Saya sedikit komen ya apa yang disampaikan Pak Irhamsyah. Ibu Bapak lihat konsep underground economics. Jadi Ibu Bapak, kan kita sering mendengar penjelasan di bank konvensional orang tidak ada ketentuan apakah ini halal atau haram, sehingga boleh memberikan pembiayaan kepada, mohon maaf, misalkan ya panti pijat, diskotik, karaoke-nya nggak pakai syariah Pak, kan sekarang ada karaoke syariah. Iya, itu pokoknya yang remang-remang itu, Ibu Bapak, yang begitu-begitu itu tidak membentuk GDP. Itu yang kemudian dalam ekonomi konvensional disebut underground ekonomi. Enggak, ekonomi konvensional itu tidak mendukung, apalagi yang narkoba ya, obat terlarang, perjudian, tidak mendukung itu. Bahwa ada wilayah yang diarsir. Jadi di konvensional sendiri itu terjadi perdebatan terkait dengan yang kemudian kita sebut dengan underground economic itu. Ada, mana contohnya? Siapa yang pernah ke Genting Highland? Nah itu. Ya. Jadi itu, bagaimana agar bisa membentuk GDP Malaysia? Dibuatlah Genting Highland. Orang kan nggak bisa judi sembarangan. Kalau mau judi, niatnya perwisata. Ke Genting. Kan gitu. Paling tidak aspek hukum duniawinya ada ada aspek legalnya lah, ada legal standingnya lah, untuk di wilayah dunianya ada legal standingnya gitu ya. Ini mohon maaf, silakan, mohon yang mulia para hakim mengoreksi saya kalau saya salah menyebut istilah ya, itu mohon dikoreksi andai saya salah menyebut istilah. Yang jelas seperti itu. Jadi ilmu ekonomi sendiri tidak berada pada wilayah yang kemudian disebut dengan underground economic itu. Ya, pencucian uang. Tadi kan Bapak bicara screening ya. Iya, itu. Ekonomi yang kita sebut ekonomi konvensional tidak memperbolehkan, Pak. Jadi bukan persoalan syariah konvensional, bukan. Di situ ya, di situ itu bukan itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, jadi andai Ibu Bapak sekarang di benak masing-masingnya itu sudah tertanam ya bahwa ekonomi Islam dan konvensional itu seperti minyak dengan air, mohon ditinjau kembali. Mohon ditinjau kembali ya, seperti apa sih ekonomi syariah itu, seperti apa ekonomi konvensional itu. Nah, saya kasih clue, dua-duanya Ibu Bapak, ilmu itu dibangun dengan harapan akan memperbaiki kehidupan manusia di kemudian hari. Pak Anton, ekonomi hari ini melahirkan kapitalisme, liberalisme, dan seterusnya. Iya, dampak buruk kapitalisme oleh ilmu ekonomi yang kita sebut konvensional sendiri, itu dibahas habis. Mereka itu jauh lebih tajam mengkritik, mereka itu para ekonom konvensional itu ya, mengkritik output yang dikeluarkannya. Kita ini nggak sedahsyat mereka. Kita ini paling berbasis keyakinan mengkritik itu ya, mengkritik ekonomi konvensional itu karena riba maka kemudian terjadi. Nah itu kan di ekonomi konvensional sendiri mereka melakukan kritik yang begitu tajam. Kegagalan ilmu yang dibangun itu, kegagalan itu setelah apa? Setelah melihat hasil. Nah kemudian saya kalau ditanya, Pak Anton kenapa bisa begitu? Karena beda antara normatif ekonomik dengan positif ekonomik. Kan kalau sudah berada di tangan para pemangku kebijakan,
Itu kan jadi kebijakan. Kan gitu kan? Ibu Bapak jangan salah, di ekonomi yang kita sebut konvensional hari ini, ada konsep market failure dan government failure. Mohon diingat itu ya. Jadi itu adalah pintu masuk autokritik. Pintu masuk self kritik ekonomi, ilmu ekonomi untuk dirinya. Ya. Oh, kita bicara nih hebatnya pasar bla 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 bla. Oleh karena itu gitu ya. Ternyata failure. Kemarin kita bicara sektor perekonomian gitu kan. Itu kan seperti itu. Loh, kalau begitu yang hebat komando. Wah, begini begini begini. Ternyata ada government failure. Lahirlah Keynes. Ya, lahirlah Keynes itu kata Keynes ya saya melihat apa yang disampaikan Keynes itu, kita ini fleksibel aja Ibu Bapak. Kita ini fleksibel, kapan pasar, kapan komando, ya tergantung kondisi juga. Nah, pernyataan saya ini juga mendorong apologi. Ya, apologi itu apa? Ya, seperti yang hari ini kita sering lakukan. Islam itu sudah menyampaikannya 14 abad yang lalu. Mana? Itu kebijakan Nabi. Kan seperti itu. Ya, gitu. Jadi kan kita sering menemukan kebaikan ilmu pengetahuan hari ini, kita kemudian membuat narasi apologi. Itu di Islam sudah ada. Kapan? 14 abad 1400 tahun, ya 14 abad ya, 14 abad yang lalu. Itu berada dalam Al-Qur'an, berada dalam hadis dan seterusnya. Kita hari ini hidup hari ini. Sekarang kita hidup sekarang. Sekarang kita memahami, menghadapi masalah kita sekarang. What next? Itu. Gitu ya. Itu Pak Irham ya. Mudah-mudahan bisa nambah pencerahan ya. Terima kasih, Prof. Nah, oke, Ibu Bapak. Dari Toa sudah terdengar azan. Gitu. Jadi kita kan baru kepikiran juga ya, ternyata memang harus diatur Toa itu, apalagi zaman kuliah daring begini, gitu kan? Pertanyaannya, apakah saya harus mendengarkan azan atau melanjutkan perkuliahan? Pakai usul fikih. Mendengarkan azan hukumnya sunnah. Melanjutkan perkuliahan wajib. Saya lanjutkan perkuliahan. Thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Saya merujuk Imam Ghazali. Oke. Jadi seperti itu Ibu Bapak ya. Kajian itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi saya ulang, karena Ibu Bapak S3 kan, itu saya persilahkan Ibu Bapak mulai mengeksplor apapun yang bisa dieksplor. Karena udah nggak terasa nih, tiba-tiba sekarang udah April minggu pertamanya juga udah mau selesai ya. Tiba-tiba Mei, Juni selesai itu kuliah tuh, ya. Di Juni itu kan selesai kuliah. Tuh. Oke. Jadi religion based economic atau faith based economic ini ada di economics ya. Ini ada di economics yang menurut BenQ ini saintifik aja. Jadi bagaimana orang melakukan khiar, itu ya. Bagaimana khiar, bagaimana akad, bagaimana itu ada di ruang sebelah dari ilmu ekonomi. Itu ada di ruang sebelah dari ilmu ekonomi. Jadi etika ekonomi ya, hukum ekonomi ya. Tapi kalau ekonomiknya sendiri kita berada dalam ruang yang sama dengan apa yang disebut sebagai ekonomi
semi konvensional itu ya. Oke. Oke. Terakhir sebelum saya akhiri, Ibu Bapak cek kembali kebijakan Nabi. Ibu Bapak cek kembali kebijakan Nabi ke Muaz bin Jabal waktu Nabi mengutus Muaz ke Yaman sebagai amil zakat. Itu ya. Sebagai amil zakat, lihat konsep desentralisasi fiskal. Ya. Nah, istilah desentralisasi fiskal itu kan sekarang aja. Gitu ya. Kan dulu nggak ada istilah desentralisasi fiskal. Ya. Atau kalaupun belum ada, belum terdengar lah ya. Gitu. Jadi kan ini ada dalam kitab Al-Amal Abu Ubaid ya. Kitab Al-Amal Abu Ubaid. Saya belum cek di kitab-kitab hadis ya. Mestinya saya cek dulu. Saya lebih dulu cek di kitab-kitab hadis ya. Jadi Muaz itu kan sempat membawa perolehan zakat dari Yaman. Di tengah perjalanan ada sahabat lain yang mengetahui bahwa Nabi tidak menghendaki au kama qala rawi. Nah itu ya. Jadi Bu Bapak pada saat ceramah kemudian lupa hadisnya, ada narasi, ada frasa penyelamat. Apa? Au kama qala rawi. Gitu ya. Itu frasa penyelamat itu. Akhirnya dikembalikan lagi ke Yaman ya. Jadi tu'khazu min al-niyaihim ya, wa turaddu ala fuqaraihim. Him di situ adalah Yaman, ahlul Yaman. Saya sampai kemudian membuat narasi tanpa adanya larangan mendistribusikan perolehan zakat di luar wilayahnya. Itu seperti itu ya. Akhirnya saya membuat narasinya skala prioritas. Jadi orang Yaman prioritas, orang muzaki Yaman prioritas mustahiknya orang Yaman. Ketika di Yaman masih ada mustahik, baru kemudian itu boleh didistribusikan ke luar Yaman ketika di Yaman sudah selesai. Ya, itu seperti itu. Nah, emang Pak Anton pernah dalam sejarah ada terkait dengan fuqara dan masakin. Nah, terkait dengan fuqara dan masakin itu ada, kita pernah menemukan ya. Saya pernah menemukan satu sumber Ibnu Abdul Hakim ya. Ibnu Abdul Hakim menulisnya Sirah Umar bin Abdul Aziz bukunya. Saya lupa Sirah atau Tobako atau Manakib ya, lupa saya itu. Atau Tobako itu. Pokoknya Ibnu Abdul Hakim nanti saya cari lagi dan di situ disebutkan. Nah, kemudian alokasi akhirnya ke Rikom. Alokasi akhirnya ke Rikom. Karena fakir miskin di wilayah tertentu, bukan di semua wilayah Bani Umayyah ya, bukan ya. Ada di wilayah tertentu. Ketika saya cek itu daerah yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Hakim itu sekitar daerah Kairawan. Kairawan itu Afrika Utara. Jadi Ibu Bapak yang mungkin S1 S2 aja pernah di Timur Tengah, di Mesir tahulah ya, itu daerah Kairawan itu dekat-dekat ke Tunisia. Kalau di peta itu saya belum pernah, saya cuma tahunya di peta aja kayak tadi lah ya. Jadi Ibu Bapak kalau tebak-tebakan peta dengan saya boleh lah. Gitu ya. Gitu. Di situ disebutkan, saya kemudian menyebutnya zero poverty dalam konteks fakir miskin tidak ada berdasarkan tulisan Ibnu Abdul Hakim ini, dan akhirnya dana perolehan zakat didistribusikan ke Rikom ya, ke Rikom, ke pembebasan hamba sahaya. Gitu Pak, Bu. Prof. Ya. Prof. Silakan Bu Ai.
Mohon maaf, Prof. Otak saya mungkin ya masih putar-putar gitu ya. Sedang berusaha mencoba mencerna, Prof, gitu ya, apa yang Prof sampaikan dari awal sampai akhir ini gitu ya. Ya, Tetapi mungkin mohon ini ya, mohon sedikit diralat apabila yang ingin saya sampaikan sudah tepat atau belum gitu ya, Prof ya. ya. Tadi saya agak tertarik dengan apa yang Prof sampaikan seperti halnya tadi Bapak Hakim juga. Oke lah, kita bisa menerima gitu ya, akal kita bisa menerima bahwa tidak ada dikotomi antara ekonomi yang disebut konvensional ataupun dengan ekonomi syariah. Tetapi yang menarik bagi saya, Prof, yang tadi Prof sampaikan adalah tentang niat itu yang membedakan. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa ekonomi ya ekonomi gitu. Aktivitas ekonomi ya mau konvensional ya syariah ya begitu. Cuma yang membedakan siapa yang melakukan aktivitas ekonomi itu mungkin yang tadi adalah didasarkan kepada inamal amalu biniat wa inamal likulli imri'in manawanya gitu. Karena kita misal aktivitas ekonomi kan mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam menjalankan ekonomi ya begitu gitu. Tetapi ada nilai bagi kita yang seorang muslim misal menjalankan ekonomi dengan niat yang kita meyakini bahwa kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Sementara dalam aktivitas ekonomi bagi seorang muslim ya ibadah yang tujuannya adalah untuk mencapai falah, kemakmuran di dunia wal akhirah. Apakah sudah tepat apa yang saya simpulkan dalam pemikiran saya, Prof, berkaitan dengan statement Prof berkaitan dengan bahwa aktivitas ekonomi ya konvensional ya syariah ya gitu-gitu aja gitu kan, cuma niat aja itu yang membedakan hasil akhir kita di dunia dan di akhirat. Apakah sudah tepat, Prof, kalau seandainya otak saya mencerna ini gitu, Prof? Mohon pencerahannya, Prof. Gini, Bu. Kalau saya mengatakan sudah tepat, saya khawatir Ibu berhenti. Ya, gitu. Kan kuliah ini tidak untuk berhenti, Bu. Ya. Iya. Ini kan gini. Jadi Ibu Bapak, saya sering sampaikan di beberapa kesempatan ya. Kalau kita bersepakat melakukan kajian, maka ujungnya kita harus juga bersepakat tidak adanya kesepakatan. Kalau kita ingin di ujungnya ada kesepakatan, maka robahlah kajian itu menjadi penataran. Kalau penataran, di ujungnya harus sepakat. Kalau penataran di ujungnya tidak sepakat, bukan penataran itu. Nah, gitu ya. Jadi kuliah ini bahasa Inggrisnya kan discourse ya, atau course, discourse atau course. Ya, seperti ini. Tapi bahwa apa yang Ibu sampaikan sebagai sebuah narasi, ya selama ini kan yang kita terima juga seperti itu, Bu, narasinya. Ya, siapa yang masih ingat materi kuliah fikih munakahat? Ini mohon maaf yang Fakultas Syariah ya. Zaman kuliah S1 itu. Ya. Kan pembeda hubungan biologis antara suami istri dengan non suami istri itu hanya akad. Kan gitu. Ya. Dan akad itu wilayah lahir. Beyond akad ada niat. Dan dari situ lahir 5 hukum pernikahan. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Kan kita zaman kuliah dulu kaget tuh, kok ada pernikahan haram? Ya, dosen kita cerita tuh kan, dosen kita kasih materi ke kita. Ada pernikahan haram. Loh, seperti apa? Yang niatnya untuk bla 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 itu ya. Itu seperti itu. Oh, kita baru tahu, kita baru manggut-manggut. Itu seperti itu. Niat itu menjadi penentu. Nah, sekarang kalau kemudian Bu Ai tadi menyatakan seperti itu, ya itu silakan Bu, silakan dikembangkan Bu. Silakan dikembangkan. Maksud saya begini, tadi kenapa saya memunculkan istilah halal, kosher, dan lain sebagainya. Bahwa syariah compliance atau religion compliance, religious based, religion based, faith based, itu nggak cuma milik kita. Paham ya maksud saya ya? Orang yang, makanya ada studi agama-agama, prodi tetangga kita tuh. Orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan kita, anggap saja demikian, kan pada wilayah innernya sama. Mereka juga merasa perlu untuk patuh terhadap
ajaran agamanya. Dan ketika kita tanya kepada mereka, ini karena keimanan saya. Karena sistem keimanan saya. Gitu. Makanya jangan heran kalau kemudian ada sementara orang, agama itu apa sih? Kan begitu. Akhirnya kan muncul kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang juga ini larangan saya untuk membawa ke wilayah publik jauh lebih keras. Jangan dibawa ke wilayah publik. Publik itu nggak biasa menerima narasi yang seperti ini. Ya, andai pun mau dibawa ke wilayah publik, bikin clubbing dulu, ya terbatas lah gitu. Tapi kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan ini, ya. Hanya tinggal kita atur strategi bagaimana cara menyampaikannya. Gitu ya, maksud saya ya, mohon dipahami betul. Jadi jangan sampai kemudian juga salah paham gitu ya. Pak Anton menyamakan semua agama, nanti dulu bukan dari situ. Ya, gitu. Ada wilayah-wilayah yang ketika kita lihat itu yang kemudian kita bisa kaji. Nah, terakhir untuk Ibu Ayi ya. Bu kembali dulu saja ke definisi ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Itu dulu ya. Iya. Oke. Dalam apa? Dalam mempergunakan sumber daya yang dimilikinya. Nah, sumber daya ini mohon jangan kemana-mana lah. Itu tadi, ya. Sumber daya itu ya, yang kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Itulah sumber daya itu ya. Itu. Nah, kebutuhan nanti bisa diturunkan ke keinginan secara efisien. Nah, itu ya, secara efisien berdasarkan rasionalitas tertentu. Gitu ya, berdasarkan rasionalitas tertentu. Jadi definisi si A bisa punya definisi, si B bisa punya definisi, tetapi yang jelas intinya berkisar di situ. Berkisar di situ. Nah, mulai dari orang yang paling takwa sekalipun sampai orang yang menyatakan dirinya nggak percaya Tuhan, ya, maksudnya boleh nih sambil ngabuburit ya, ya. Kalau ada orang yang menyatakan diri saya tidak mempercayai Tuhan, itu bukan berarti dia tidak mempercayai Tuhan. Dia tidak mempercayai Tuhan yang selama ini digambarkan oleh orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Mereka itu menolak itu sebetulnya. Kenapa? Karena orang yang ngaku nggak percaya pada Tuhan, tiba-tiba kita dengar masih menggunakan kata mudah-mudahan. Gimana katanya nggak percaya Tuhan? Tapi di situ menggunakan kata mudah-mudahan. Emang yang nggak percaya Tuhan tidak boleh punya harapan. Harapan itu salah satu nama Tuhan. Salah satu sifat Tuhan. Allahus Somat. Somat itu tempat bergantungnya harapan. Kan begitu. Nah, tiba-tiba ada orang yang mengatakan saya tidak percaya Tuhan, tapi dalam hidupnya dia punya harapan. Jadi kalau begitu dia menolak Tuhan yang digambarkan oleh orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Siapa? Kita semua. Jadi kalau begitu, mari kita mengemas, menjelaskan Tuhan agar orang-orang yang selama ini mengaku tidak percaya pada Tuhan menjadi bisa menemui Tuhan sebagaimana kita bisa menemui Tuhan kita. Nah, ini jadi kayak ceramah berdasar ya. Ini kuliah aja jadi kayak ceramah berdasar. Oke, jadi gitu ya Ibu Bapak ya. 1,5 jam cukup lah ya. 1,5 jam cukup. Tetap semangat. Mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan. Jadi kuliahnya seperti itulah Ibu Bapak. Bahannya silakan dilihat. Dari 2 buku itu kita bisa mengembangkannya. Termasuk yang kemarin kalau ditayangkan ada saya perlihatkan buku Don Bush ya. Don Bush Fisher and Start yang kemudian dari situ kita menemukan titik temu antara distribusi dalam ekonomi konvensional, ekonomi yang kita sebut sebagai konvensional dengan keharusan berbagi yang pintu masuknya adalah ekonomi Islam itu. Kewajiban berbagi sudah jelas, zakat ya. Kemudian ada kewajiban-kewajiban lain tergantung juga narasi ya. Inna fil mal haqqun siwa zakah atau laisa fil mal haqqun siwa zakah. Mau pakai hadis mana? Nanti kesimpulannya beda tuh. Ya. Ya, yang begini-begini ini harus disampaikan. Kenapa? Karena kita kajian, bukan penataran.
Si A mengatakan ada kewajiban lain di luar zakat. Mana hadisnya? Yang barusan yang satu ya. Si B mengatakan tidak ada kewajiban lain kecuali zakat. Hanya zakatlah kewajiban itu. Mana hadisnya itu juga. Yang satu diriwayatkan oleh Tirmizi, yang satu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Marilah tetap semangat. Gitu. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Nasrun minallah wa tumqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tetap semangat. Semangat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.